Fedi Nuril terang-terangan mengaku dia sempat harus melakukan konsultasi ke psikolog demi memerankan Arman di film Satu Imam Dua Makmum. Arman pada film ini diceritakan sebagai sosok suami yang belum move on terhadap mendiang istrinya. Fedi melakukan konseling ke psikolog supaya dirinya bisa memahami kenapa Arman segitu susahnya untuk move on. Hal itu diceritakan Fedi dalam jumpa pers penayangan perdana film Satu Imam Dua Makmum yang berlangsung di Epicentrum Jakarta. Lebih lanjut, Fedi menceritakan bahwa dirinya banyak berdiskusi hasil konsultasinya dengan psikolog bersama sang sutradara, Kei Mangunsong, dan penulis naskah Ratih Kumala. Film Satu Imam Dua Makmum diproduksi Best Entertainment dan Cahaya Pictures, menceritakan pernikahan Anika dan Arman, seorang duda yang masih mencintai istrinya Leila yang telah meninggal selama 4 tahun. Film yang akan tayang mulai 16 Januari 2025 ini dibintangi oleh Fedi Nuril berperan sebagai Arman, Amanda Manopo memerankan tokoh Anika, dan Revalina S. Temat berperan sebagai Leila. Dari jauh nih saya ngeliat, saya nggak setuju. Karena memang kalau ada yang belum ikhlas, diikhlaskan dulu. Karena kasihan kan pasangan barunya. Tapi itu kalau dia nanya. Kalau dia nggak nanya, saya cuma lihat dari jauh aja. Karena orang berduka itu sangat kompleks. Jangan berharap mereka untuk bisa rasional sih. Segitu kompleksnya berduka ya. Jadi waktu saya baca skenario-nya pertama kali pun saya susah untuk bisa memahami kenapa Arman segitu susahnya untuk move on. Makanya kan saya sampai konseling ke psikolog supaya saya bisa mengerti lah kenapa Arman seperti itu. Nah makanya begitu saya paham, baru mulai percaya diri untuk bisa memerankannya. Tapi ya itu balik, kalau misalnya melihat Arman, saya sih nggak setuju. Memang ikhlas itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa dipaksa. Jadi disitulah kenapa saya bisa ngerti. Yes, dan kalau untuk Mas Fedi masih lanjut apa yang seorang Mas Fedi perjuangkan untuk Arman, sehingga tadi ada diskusi panjang mengenai karakter ini bersama Bu Kei. Jadi gini, pertama begitu saya memutuskan untuk konseling dengan psikolog, itu kan dapat informasi baru. Nah itu yang aku share ke Mbak Kei, Mbak Rati. Mbak, ini ternyata harus di-adjust karena ada yang berbeda nih di skenario sama informasi yang saya dapat. Gitu. Dan karena bagaimanapun aktor kan harus mengerti dan yakin sama karakter yang diperankan ya. Jadi kalau saya belum bisa mengerti, ada penolakan gitu, saya diskusi dulu makanya, atau dicari titik tengahnya di mana oh ya udah itu masuk akal buat saya. Nah kalau buat yang waktu memakai cerita tadi, nah itu adegan itu saya belum sepenuhnya make sense gitu. Masa dia melakukan ini sih? Gitu, kan? Nah akhirnya makanya kita panggil Mas Acut buat nengahin. Dan ternyata Mas Acut di pihak Mbak Kei. 21 nih. Kalah suara gua. Ini gimana nih? Dan kelihatan nih kru-kru udah mulai yang gitu kan. Dan itu memang nggak baik sebenarnya, nggak etis. Jadi saya mohon maaf sekali kepada teman-teman kru saat itu membuat mereka menunggu. Idealnya kan memang begitu di set, kita semua udah jelas mau ngapain gitu. Tapi memang karena waktu juga. Nah akhirnya karena ternyata Mas Acut di pihak Mbak Kei, langsung saya melipir sendiri. Oke, ini harus ketemu jalan tengahnya, kalau nggak kita nggak take gitu kan. Nah akhirnya ya adalah kayak kompromi kayak Mbak Kei, Mas Acut. Oke, saya ikutin di sini, tapi pacingnya itu saya yang nentuin. Oke, ya. Timingnya kapan saya begini, saya yang nentuin. Mungkin bisa lama. Mudah-mudahan bisa dimainin di editing. Nah sama juga kayak Mbak Rati, lebih ke dialog waktu itu. Mbak, ini dialognya kok saya nggak serk ya atau gimana? Karena saya tipe yang memang diksi itu penting sih, dan berubah diksi juga berubah arti buat saya gitu. Ya itu juga ada diskusinya, karena ya itu di satu sisi memang penulis skenario atau sutradara punya visi, tapi aktor pun juga harus menemukan titik masuk akalnya di mana. Tapi bagaimanapun semua ini Yes, itu dia.